Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Bagus Sagata dengan NIM 1902 1010 1117. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Adapun menurut para ahli, yaitu yang pertama Harlock, perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai. Yang kedua, menurut Susanto, yaitu perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Juga bisa disebut penyesuaian diri. Lalu yang kedua, ada tahap-tahap perkembangan sosial. Yang pertama, tahap-tahapnya yaitu masa anak-anak awal, yaitu umur 0 sampai 3 tahun atau disebut masa subjektif. Di masa ini anak-anak belajar untuk mengenali dirinya sendiri dan orang lain. Lalu belajar melakukan gerakan dan pengenalan terhadap lingkungannya. Contoh, belajar berjalan dan memperhatikan orang yang ada di sekitarnya yang sedang melakukan interaksi. Yang kedua, tahap-tahap yang kedua yaitu masa krisi, yaitu umur 3 sampai 4 tahun. Di masa ini anak mulai melakukan sosialisasi dan mulai bertambah kepekaannya. Contoh, mulai peka terhadap keluarga dan temannya. Lalu yang ketiga, masa anak-anak akhir, yaitu umur 4 sampai 6 tahun. Di masa ini disebut juga masa subjektif menuju objektif. Di masa ini anak mulai memahami sesuatu, seperti memahami aturan yang ada di sekolah dan keluarganya, lalu memahami baik dan buruknya untuk dirinya. Lalu yang keempat, masa anak sekolah, yaitu umur 6 sampai 12 tahun atau disebut masa objektif. Di masa ini anak mulai belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan belajar menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kelima, yaitu masa kritis, umur 12 sampai 13 tahun atau disebut juga dengan prepuber. Di masa ini anak mulai memahami orang lain secara individu. Contoh, memahami sifat-sifat orang lain sehingga mendorong anak untuk berinteraksi lebih dekat dengan orang lain. Lalu saya akan melanjutkan pada karakteristik perkembangan sosial. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, masa TK. Karakteristiknya yaitu di masa TK suka meniru orang lain, suka aktif bermain, berkomunikasi dengan teman, memiliki rasa ingin tahu besar. Lalu yang kedua, pada masa SD, karakteristiknya yaitu menyadari jenis kelamin, lalu berkompetisi dengan teman sebaya, lalu memiliki sahabat, dan yang terakhir yaitu mandiri. Lalu yang ketiga, di masa SMP, karakteristiknya yaitu mulai tertarik dengan lawan jenis dan senang berkelompok. Lalu yang keempat, di masa SMA, karakteristiknya yaitu memutuskan untuk mengikuti atau menolak opini, nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat, serta mengambil sikap. Lalu untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dita.
Faktor perkembangan sosial. Dalam faktor perkembangan sosial ini terdapat 3 faktor, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan rumah, dan pengaruh pengalaman sosial. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang dialami oleh seorang anak. Dalam lingkungan keluarga ini terdapat beberapa faktor, yaitu yang A, keutuhan keluarga. Jika dalam keluarga itu utuh dan bagus, maka jarang akan terjadi konflik, sehingga sosialisasi anak akan berjalan secara lancar. Yang B, status ekonomi keluarga. Dan status sosial ekonomi keluarga seorang anak dapat membuat anak menjadi berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Anak yang lahir di keluarga yang sosial ekonominya bagus akan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik daripada anak yang lahir dari sosial ekonomi yang rendah. C. Sikap dan kebiasaan orang tua. Anak cenderung meniru perilaku orang tua. Contohnya, jika orang tuanya ramah dan perhatian terhadap orang lain, maka anak tersebut besar kemungkinan untuk meniru perilaku orang tua tersebut dan menerapkannya dalam perkembangan sosial. Yang kedua, lingkungan rumah. Faktor lingkungan rumah menjadi pelengkap dari faktor lingkungan keluarga. Contohnya, anak dapat melakukan interaksi dengan lingkungan masyarakat, sekolah, dan lainnya. Contohnya, anak akan belajar berinteraksi dengan teman sebaya. Anak akan belajar bagaimana cara berinteraksi dengan teman sebaya. Dan selain itu, anak akan belajar berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa darinya. Dalam hal ini, anak akan dapat berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa dengan cara yang lebih sopan. Yang ketiga, pengaruh pengalaman sosial. Pengaruh pengalaman sosial berdampak besar bagi perkembangan seorang anak. Contohnya, jika pengalaman sosial anak itu buruk, seperti anak tidak boleh bermain di luar rumah oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut akan kurang bersosialisasi dan anak tersebut akan kesulitan dalam kegiatan bersosialisasi. Faktor penghambat perkembangan sosial. Yang pertama yaitu pemalu. Anak yang malu akan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena anak ini akan merasa ketakutan dalam dirinya dalam akan memulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, anak manja. Anak manja cenderung butuh didampingi oleh orang yang dia kenal saat akan melakukan interaksi sosial, dan dia akan merasa takut dan selalu ingin didampingi oleh ibunya maupun ayahnya. Yang ketiga, perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa ini, anak cenderung tidak memperdulikan orang lain dan merasa dirinya akan lebih hebat daripada orang lain. Hal ini akan sangat berdampak bagi perkembangan sosial seorang anak tersebut.